Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah batu betarup yang berada di Daup, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Dahulu kala di suatu desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga kecil. Keluarga ini sudah tidak lengkap lagi, karena sang ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dengan meninggalnya sang ayah, dengan otomatis keluarga ini hidup miskin dan melarat yang hanya terdiri dari seorang ibu dengan seorang anak. Sang ayah hanya bisa menemani anak saat masih bayi, dan setelah itu sang ayah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sang ayah tidak bisa menemani sang anak tumbuh besar. Bahkan saking miskinnya keluarga ini, orang sampai tidak menganggap keberadaan keluarga kecil ini. Orang-orang yang ada di desa itu mengucilkan mereka. Keluarga kecil ini yang hanya terdiri ibu dan anak, tanpa seorang ayah adalah keluarga yang sangat miskin. Ibunya hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, orang yang paling kaya di kampung itu mengadakan selamatan. Yang kita tahu, kalau orang kaya mengadakan selamatan, pasti seluruh warga kampung diundang. Setelah mendengar cerita itu, si anak merasa ingin sekali pergi ke acara selamatan itu, karena seumur hidupnya dia tidak pernah pergi ke acara yang seperti itu. "Aku tidak pernah pergi ke acara yang seperti itu," kata anak itu. Lalu anak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, apakah kita diundang oleh orang di acara itu?" Lalu jawab ibunya, "Tak tahu ya. Coba kamu bertanya ke orang di situ." Lalu jawab si anak lagi, "Mana ada, Mak, orang yang mau memberitahu kita. Aku kan bau." "Kalau begitu biar Mak saja yang bertanya," kata ibunya. Pergilah ibunya itu, kemudian bertanyalah ibunya ke tetangga itu. "Apakah aku diundang di acara itu?" kata sang ibu. "Tak tahu ya, sepertinya tidak ada. Aku cuma mengundang orang yang namanya di sini," kata tetangga itu. Rasa kesal dan benci ibunya menyeruak. Kemudian sadarlah dia bahwa mungkin dia adalah orang paling miskin di kampungnya. Kemudian diberitahukannya kepada si anak bahwa keluarganya tidak diundang oleh orang yang mengadakan acara itu. Akan tetapi si anak ingin sekali seperti orang lain yang dapat makan enak. Kemudian dia nekat bahwa dia harus pergi ke acara itu. "Mak," kata anak itu, "aku harus pergi ke acara itu, apapun yang terjadi," kata anak itu lagi. Tibalah hari acara tersebut. Orang kaya yang tadi membuat tarup untuk acaranya tersebut. Tarup itu adalah tempat orang terhormat berkumpul seperti kiai, kepala kampung, dan sebagainya. Pokoknya orang kaya yang terhormat, yang memang sengaja dibuat oleh orang. Melihat orang kampung pergi ke acara itu, si anak pun ikut pergi juga. Berdandanlah si anak. Ketika sampai di tarup, si anak ditahan oleh sang penjaga tarup. "Ada apa kamu ke sini? Kamu itu tidak diundang," kata penjaga tarup. Kemudian penjaga tarup mendorong tubuh anak tersebut hingga jatuh. Merasa diperlakukan seperti itu, pulanglah si anak ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia pun langsung memberitahu kepada ibunya apa yang dialaminya di acara tadi. Kemudian ibunya memerintahkan si anak agar anak itu mengulangi untuk pergi kembali. Pergilah si anak ke selamatan itu lagi. Dan ini untuk yang kedua kalinya. Namun untuk kedua kalinya juga anak tersebut kembali diusir oleh sang penjaga tarup. Penjaga tarup tersebut mendorong anak tersebut lagi. Kemudian si anak kembali ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya. Sesampainya di rumah, ibu kembali menyuruh anaknya untuk mandi sampai bersih. "Coba kamu pergi lagi, dan sebelum kamu pergi, kamu harus mandi sampai bersih. Mungkin saja badanmu masih bau, sehingga orang tidak mau menerimamu hadir di acara tersebut." Kemudian, si anak tanpa berpikir panjang menuruti perintah ibunya. Setelah mandi, si anak langsung pergi ke acara tersebut untuk ketiga kalinya. Akan tetapi, anak tersebut masih juga didorong oleh penjaga tarup tersebut. Dengan hati yang sedih, si anak kembali lagi ke rumahnya dan memberitahukannya lagi apa yang dialaminya kepada si ibu.
Mendengar cerita anaknya, hati si ibu pun menjadi geram terhadap perlakuan penjaga tarup terhadap anaknya. Maka timbullah niat jahat si ibu. "Oh, kalau begitu caranya orang dengan kami juga bisa berbuat jahat dengan orang," kata si ibu. "Kalau begitu, kamu dandani kucing kita ini dengan memakaikan baju kepadanya sehingga menjadi kucing yang benar-benar bagus. Kemudian kita bawa kucing tersebut ke acara orang kaya itu," kata si ibu. Kemudian si anak dengan si ibu pergi ke acara tersebut sambil membawa kucing yang sudah didandani. Ketika telah sampai di tarup, kucing yang telah didandani seperti manusia tadi dilemparkan ke depan orang-orang yang duduk di tarup. Karena lucunya sang anak dan ibu mendandani kucing itu, semua orang yang duduk di tarup menjadi tertawa terbahak-bahak. Kucing itu pun berlari-lari, kebingungan tidak terarah. Orang mengira kalau kucing tersebut sedang menari, dan semakin besar ketawa orang yang ada di situ. Saat orang di tarup sedang asik menertawakan kucing itu, tiba-tiba petir menyambar orang di tarup tersebut. Dengan seketika, tarup beserta semua orang yang ada di tarup itu berubah menjadi batu. Namun sang anak dan ibu tidak kena sambaran petir itu dan tidak berubah menjadi batu seperti orang-orang yang ada di tarup. Itu karena sang ibu dan anaknya bersembunyi di balik batang bambu dekat tarup tersebut. Batu tersebut terdapat di Kampung Daup, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Makanya hingga saat ini, jika petir menyambar, orang di sekitar pasti menggesekkan batang bambu. Menurut mereka, jika 2 buah batang bambu digesekkan, dapat menangkal sambaran petir. Oke, sampai di situ dulu kisah batu betarup yang berada di Daup, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.